Halo semua. Pernah kepikiran nggak kenapa ya ada orang yang rela antri dari subuh panas-panasan cuma buat dapetin diskon? Atau jangan-jangan kamu salah satunya? Kelihatannya emang aneh ya, tapi ternyata di balik itu semua ada penjelasan sosiologis yang super seru. Nah, ini dia buktinya kalau sosiologi itu asyik. Pertanyaannya kan simpel banget. Kenapa? Capek iya, buang-buang waktu, belum tentu dapat barangnya. Logikanya di mana coba? Nah, disinilah sosiologi masuk. Jawabannya itu bukan cuma soal pengen murah, tapi ada dorongan sosial yang jauh lebih kuat lagi di baliknya. Dan ini tuh ada di mana-mana loh. Coba deh ingat-ingat, jari kita yang udah siap perang pas flash sale jam 12 malam, antrean yang panjangnya kayak ular buat beli HP terbaru, atau lautan manusia di mall pas ada diskon gede-gedean. Fenomena ini dekat banget sama kita semua. Kalau kita pakai logika biasa, waktu yang dipakai buat antre berjam-jam itu kan bisa buat kerja atau ngelakuin hal lain yang lebih ngasilin. Bener nggak? Tapi kok ya, banyak banget yang tetap nekat. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Apa mereka nggak bisa ngitung, atau justru ada sesuatu yang lebih besar yang kita nggak lihat? Oke, kita mulai dari penjelasan yang paling gampang ya. Namanya tindakan rasional instrumental. Ini tuh murni hitung-hitungan untung rugi. Seseorang mikir, oke, gua antri 5 jam, tapi bisa hemat 1 juta. Artinya, waktu gue per jam dihargai 200.000, wah untung nih. Tujuannya jelas, dapat barang lebih murah. Simpel. Tapi, jujur aja deh, seringnya hitung-hitungan kayak gitu tuh nggak masuk akal kan? Kadang diskonnya cuma seuprit, tapi antrinya berjam-jam. Nah, disinilah penjelasan soal untung rugi doang mulai nggak cukup. Ini bukan jawaban lengkapnya. Jelas ada faktor lain yang lagi bermain. Dan buat mecahin misteri ini, kita perlu panggil pakarnya, sosiolog legendaris Max Weber. Kunci dari semuanya ada di satu kalimat dari beliau. Tindakan manusia itu selalu punya makna. Apa yang kita lakukan itu bukan asal gerak aja, tapi ada tujuannya, apalagi kalau berhubungan sama orang lain. Inilah yang disebut tindakan sosial. Gampangnya gini, kita tuh nggak bertindak di ruang hampa. Waktu kita mutusin buat ikutan antri, keputusan itu sangat dipengaruhi oleh orang-orang lain yang udah ada di antrian itu. Tindakan kita punya makna sosial. Nah, menurut Weber, ada 2 motivasi utama di sini. Yang pertama tadi, soal untung rugi. Tapi yang kedua, ini nih yang lebih dalam. Namanya rasionalitas nilai. Di sini, tujuannya bukan lagi cuma hemat duit, tapi buat ngerasain kepuasan, perasaan menang karena berhasil dapatin barang yang diperebutkan banyak orang. Perjuangannya itu sendiri yang bikin rasanya sepadan. Oke, jadi selain motivasi dari dalam diri kita, ada juga nih dorongan super kuat dari luar yang bikin kita ikut-ikutan. Kita semua pasti tahu istilahnya, FOMO, alias Fear of Missing Out, rasa takut ketinggalan. Ini yang namanya tekanan sosial dan konformitas. Pas kita ngelihat kerumunan orang antre, otak kita tuh otomatis ngasih sinyal. Waduh, rame banget, pasti ada sesuatu yang penting nih. Masa semua orang kesana, aku nggak? Kita jadi ngerasa harus ikutan biar nggak ketinggalan momen atau penawaran bagus. Keramaiannya itu sendiri yang jadi magnet. Jadi, ini dia intinya. Orang yang antri itu sebenarnya nggak cuma beli produk. Mereka juga beli hal-hal yang nggak kelihatan ini. Status, karena punya barang paling baru. Gengsi, perasaan jadi bagian dari sebuah komunitas. Dan yang paling penting, perasaan menang setelah berjuang keras. Ada kutipan bagus banget yang bisa merangkum semua ini. Terkadang, yang kita beli itu bukan barangnya, tapi pengalaman dan perasaan menjadi bagian dari sebuah momen besar. Perasaan terhubung itu yang harganya nggak bisa diukur pakai uang. Jadi sekarang kita jadi lebih paham kan? Lain kali kamu lihat antrean panjang, ingat aja, yang kelihatan di permukaan mungkin soal harga murah. Tapi di baliknya, ada dunia sosial yang jauh lebih rumit, yang isinya soal emosi, gengsi, dan kebutuhan kita buat jadi bagian dari sesuatu. Nah, sekarang giliran kamu. Ngaku deh, pasti pernah kan? Walau sekali 2 kali. Coba deh tulis di kolom komentar, kamu pernah rela antre buat apa? Aku penasaran banget pengen denger cerita kalian. Oh ya, jangan lupa subscribe ya, karena di pembahasan kita selanjutnya, kita bakal ngebongkar fenomena sosial lain yang nggak kalah bikin penasaran. Kenapa sih orang gampang banget percaya sama hoaks? Sampai ketemu di sana ya.